Halo teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya secara lebih dalam tentang kepailitan. Seperti yang dibahas pada video sebelumnya, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ada beberapa tata cara pengajuan permohonan pailit pada pengadilan niaga. Yang pertama adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit pada ketua pengadilan niaga yang berada dalam lingkup peradilan umum. Yang kedua adalah permohonan harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali Kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, dan Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah diajukan di domisili hukum termohon pailit. Yang keempat adalah hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang kelima adalah putusan pengadilan atas permohonan pailit diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal didaftarkannya permohonan. Pengadilan niaga memiliki beberapa kewenangan, yaitu menangani tentang kepailitan, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan haki atau hukum kekayaan intelektual berupa hak paten dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang pemeriksaan permohonan pailit. Pendaftaran permohonan pailit didaftarkan di pengadilan niaga yang meliputi domisili termohon dan dilengkapi dengan bukti-bukti dalam waktu yang bersamaan. Pada persidangan, tidak mengenal adanya istilah replik dan duplik, sehingga setelah sidang pertama, kemudian jawaban pada sidang berikutnya langsung ke pemeriksaan bukti-bukti. Pada putusan, pembacaannya 60 hari setelah pendaftaran, dan putusannya harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Sekarang kita akan membahas upaya hukum dalam kepailitan. Yang pertama adalah kasasi. Dalam kepailitan tidak mengenal adanya upaya banding, tapi dari pengadilan niaga langsung ke kasasi. Pengajuan kasasi dapat diajukan oleh kreditor lainnya, selain kreditor yang menuntut pailit, jikalau tidak merasa puas dengan putusan pengadilan. Alur dalam pemeriksaan kasasi. Yang pertama adalah permohonan dapat diajukan 8 hari setelah putusan pailit dari pengadilan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan selama 20 hari sejak tanggal permohonan diterima MA. Dan yang terakhir adalah putusan yang maksimal 60 hari sejak tanggal permohonan diterima oleh MA. Upaya hukum kedua adalah peninjauan kembali. Ketentuan PK diatur dalam pasal 295 sampai dengan 298 Undang-Undang Kepailitan. Alurnya yang pertama adalah permohonan PK harus mempunyai novum atau bukti baru yang belum ada pada persidangan sebelumnya. Dan PK juga dapat diajukan jikalau ada kekeliruan pada putusan hakim. Kemudian pemeriksaan dan putusan maksimal 30 hari sejak tanggal permohonan diterima oleh Panitra MA. Kemudian penyampaian salinan putusan maksimal 32 hari sejak tanggal permohonan diterima oleh Panitra MA. Kemudian kita akan membahas tentang akibat dari kepailitan. Yang pertama adalah debitor kehilangan kewenangannya dalam mengurus harta kekayaannya. Yang kedua adalah semua harta debitor berada dalam status sita umum. Dan yang ketiga adalah untuk mengurus kepentingan hukum harta kekayaannya, debitor wajib diwakili oleh kurator. Kepailitan berakhir apabila pemberesan utang kreditor sudah terpenuhi. Dan dalam hal harta pailit tidak cukup, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Terima kasih telah menonton video ini.
Terakhir saya akan mengutip kalimat yaitu, hiduplah seolah engkau akan mati besok, dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.